lidah buaya di tahun 2014, belum lama Pak, 2014 saya memulai ini. 2015 sudah mempunyai olahan pertama kali dengan kemasan es dibuntel plastik diikat karet. Itu awal mula dulu karena memang cita-cita saya untuk bagaimana lidah buaya ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk keluarga saya tapi untuk masyarakat sekitar. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki beberapa jaringan mitra klaster, saya sebutnya mitra binaan khusus membudidayakan lidah buaya, dan mereka mensuplai pelepah atau daging atau daunnya itu ke saya sebagai produsen pengolahan utama di jeruk di sini. Alhamdulillah saat ini di berbagai kecamatan sudah mulai menjadi binaan baru karena setiap tahun alhamdulillah saya bisa meningkatkan kapasitas produksinya sehingga saya memerlukan banyak pos-pos untuk mensuplai pelepah ke sini. Jadi bisa diterapkan juga saya nanti ketika sudah jadi produk olahan Pak, insya Allah ya, jadi sudah bisa menjual. Jangan lupakan untuk membuat hulunya dulu. Saya dulu pertama kali membuat olahan itu kelupaan untuk menyiapkan hulunya. Alhasil senang bikin, kehabisan bahan baku Pak. Jadi itu penting sekali ketika nanti sudah bisa membuat olahan, itu mulai didandani. Lidah buaya tadinya liar, banyak rumputnya, anakannya nggak dijabutin, itu mulai ditata dan sebagainya. Nah, yang lagi teorinya lagi ada lidah buaya ini masa panennya cukup lama, 1 tahun pertama kali. Jadi kalau lidah buaya itu pertama kali 1 tahun, setelah itu per 3 minggu sekali kita bisa panen terus. Dan dia kenapa masuk tanaman terlaris di dunia? Karena satu, dia nggak punya hama. Dia hampir nggak ada hamanya. Bekicot nggak mau, keong nggak mau, ayam mentok nggak mau, bebek nggak mau. Hamanya cuma satu, pedit tangganya icul. Itu yang paling lumrah seperti itu. Atau anak-anak kecil kalau nyui-nyui, biasanya kalau iseng itu jadi cacat. Selain itu hampir tidak ada. Penyakit berikutnya, penyakit itu hampir jarang sekali, cuma akan terjadi biasanya di musim penghujan. Nek jenengan sudah pernah nanam itu biasanya kalau di musim hujan dia suka busuk gitu, lodoh dari bawah langsung tiba-tiba hancur sorenya. Itu namanya fusarium, mirip kayak di pisang. Fusarium sama Erwinia chrysanthemum. Di mana Pak? Yang di bawah tadi. Iya, kita ada beberapa. Jadi kalau musim penghujan 1 dari 20 tanaman pasti ada mengalami itu. Jadi kita mesti ambil, kita buang, kita bekas lubangnya kita kasih dolomit atau kapur pertanian supaya steril. Karena itu cepat banget menular. Selain itu dia tanaman yang istilahnya sekali tanam bisa untuk, saya bilang untuk selamanya, karena saya dari 2014 belum pernah ganti tanaman kecuali dia mati kena penyakit. Jadi ketika dia makin meninggi kita panen, kita ada namanya permajaan setahun sekali. Kita potong akar yang lama, kita tanam ulang, dia akan muda lagi. Terus seperti itu berkelanjutan, tidak ada habisnya. Tapi syarat-syaratnya mesti terpenuhi, dia cukup dengan matahari, anakannya mesti disortir di KB, Pak. Mesti dicabuti dulu. Jangan membiarkan anakannya terlalu mengumpul banyak di dalam indukan. Nanti kalau udah tinggi-tinggi sekitar 15 cm, kita mulai pisahkan. Kita mulai pisahkan supaya indukannya mendapatkan nutrisi yang maksimal. Pupuknya wajib pasti. Jadi kalau mulai tanam kita mengarahkan pupuknya pupuk organik. Jadi karena ini untuk olahan makanan bisa sebenarnya pupuk kimia, cuma kurang bagus. Di gelnya pun itu akan lebih gatal, susah untuk dihilangkan. Terus dia akan lembek seperti nggak kena sinar matahari walaupun ditaruh sinar matahari. Dan itu bisa menjadi ciri-ciri saya ketika ada mitra-mitra yang sedikit istilahnya pengen ngakali supaya cepat panen seperti itu, ketahuan dari hasil gelnya. Lebih gatal, dikena tangan gatal dan sebagainya. Itu juga kalau untuk dikonsumsi kurang bagus karena kan dia tanaman lunak nggak berkambium, jadi gampang banget terserap oleh daun timbal-timbal dari residu-residu pupuk kimia. Makanya yang paling bagus adalah pupuk kandang kambing ataupun sapi, cuma yang sudah terfermentasi, sudah matang. Bukan yang pupuk baru 3 bulan, udah lama kira-kira gitu. Padahal itu pupuk yang banyak mengandung penyakit sebenarnya. Jadi banyak yang sini itu pakai pupuk yang mentah, ternyata buat nanam padi, buat nanam kedelai itu munculnya adalah rumput. Karena sapi di sini kan dari pengaritan lahan ladang Pak. Biji-biji dari rumput itu enggak mati lewat pencernaan sapi dan kambing. Jadi ketika kita mau pupuk tanpa pupuk fermentasi, tubuhnya ya suka teki tadi seperti itu. Makanya saya arahkan supaya menggunakan pupuk yang sudah matang. Kalau nggak bisa ngolah sendiri ya kita bisa membeli yang secara tadi. Sebenarnya gampang sih, tinggal
mengundang GPP, kalau di tempat jenengan namanya apa ya? GPP juga? Ya, Pengurus pertanian itu. Ya, sama. PPL, itu biasanya dia ada kelas-kelas edukasi untuk membuat pupuk fermentasi menggunakan E4 dan sebagainya. Itu bisa digunakan itu. Pemupukannya di awal tanam kita beri pupuk, lalu di 3 bulan pertama kalau saya beri pupuk POC organik cair dari urin kelinci, urin kambing itu fermentasi juga. Ataupun kalau enggak ya enggak apa-apa. Lalu di 6 bulan berikutnya pemupukan ulang. Kalau saya bisa 6 bulan sekali. Jadi enggak sebulan sekali mupuk, enggak. 6 bulan sekali bisa kita pupuk ulang dengan cara digali-gali sekitaran tanamannya, baru kita kasih pupuk, diurut kembali. Dan dia enggak rakus pupuk, istilahnya lidah buah itu digeletak kayak aja hidup, Pak. Cuma kalau kita ingin mengharapkan tanaman yang tumbuh maksimal, daun rekor saja 2 kg satu daun. Satu pelepah itu 2 kg. Itu dengan pola tanamnya yang seperti tadi saya bilang itu. Sinarnya cukup, pupuknya bagus, tanahnya mesti poros. Beda di pot dan di tanah langsung. Kalau tanah langsung itu kita mesti siapkan irigasi yang lancar. Ketika hujan datang dia nggak menggenang. Kalau di pot itu perbandingannya 2:1,5. 2 tanah 1 sekam bakar, setengahnya pupuk. Supaya apa? Ketika disiram itu poros, nggak menggenang. Karena kalau di pot ketika medianya kurang poros, nanti cacing akan masuk, pasti cacing masuk karena tanah ya. Nanti dia akan membuang kotoran, kotorannya membuat padat. Beda cacing dengan di tanah langsung. Kalau tanah langsung dia akan membuat usus-usus hara itu lebih hidup. Tapi kalau di pot dia akan memampatkan tanah di dalam pot. Seperti itu. Jadi kalau di pot kita mesti pakai media yang pemoros. Jadi pakai pasir bisa, kerikil ataupun sekam bakar. Seperti itu. Ada pertanyaan Pak Bu? Sampai budidayanya dulu. Karena ini penting, budidayanya adalah budidaya kuncinya. Jadi nanti untuk mengedukasi barangkali ada masyarakat yang ingin menanam lebih lanjut. Ciri-ciri tanamannya juga banyak Bu. Jadi jenengan kalau lihat lidah buah itu banyak, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang belang-belang, ada yang macam-macam. Saya punya 2 varietas. Bisa dilihat yang bunganya warna orange. Itu jenis terbesar namanya Sinensis Barker. Ada lagi bunga warna kuning yang pojok sebelah kanan itu paling belakang dekat pucuk merah. Tanamannya juga beda bentuknya. Itu Barbadensis Miller. 2 varietas itu yang paling besar, paling bisa untuk dijadikan olahan makanan maupun umur Mas, umurnya untuk bisa dipetik umurnya pertama 1 tahun. Dari mulai tanam pertama kali rata-rata 12 sampai 15 bulan. Panen pertama kali. Setelah itu per 3 minggu sekali kita bisa panen terus menerus. Kita nunggunya agak lama memang Pak. Tapi setelah itu durasinya per 3 minggu sekali kita bisa panen. Panen pertama double berapa batang? Seterusnya pertama 2 dan seterusnya 2 terus. Ciri-cirinya adalah nanti kita telahan langsung, kita akan lihat seperti apa tanaman jadi panen. Pertama umurnya, kedua adalah dia muncul bunga pertama kali. Di tahun pertama biasanya muncul bunga, walaupun nggak semuanya, rata-rata daerah itu beda-beda. Tapi paling sering banget nanti muncul bunga. Setelah itu nanti tanamannya itu memberi kode sendiri Pak. Daun papah paling bawah 1 atau 2 dia akan jeplak. Bahasanya apa ya? Bahasa Indonesianya ya, itu merekah, melepas. Kalau kayak pohon kelapa itu dia papahnya udah manggarnya udah hampir seperti itu. Jadi kelihatan. Oleh masih tegak-tegak, masih terkunci dengan batangnya itu masih belum siap panen. Satu persatu pohon kalau yang maksimal itu bisa kita panen 2 pelepah. 2 pelepah kurang lebih bobotnya minim banget 1,5 kilo. Kalau itu rata-rata per daunnya 7,5 on ya. Tapi rata-rata kalau di sini per daunnya 1 kilo. 1 kilogram itu besar banget, luar biasa. Seperti itu. Tanya Mas. Iya, berikut Bu. Pada waktu itu saya ke Wonosoco Iya. tanya-tanya tentang minuman. Minuman, Karena iya. memang di Bidari itu baru Wonosoco yang bisa membuat jenis-jenis tanaman. Itu kemarin saya tanya, katanya tidak semua tanaman lidah buaya itu bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Iya. Seperti di tempat saya kan ada. Seperti itu saya tanya. Itu katanya itu belum tentu Bisa. Jenis tanaman yang itu Bu bilang seperti itu. Iya. Bagaimana? Jadi gini Bu, memang ada banyak bilang tadi ada ratusan jenis, cuma yang bisa dikonsumsi nilai komersial tinggi ada 2, Barba dan Sinensis. Jenengan bisa melihat ketika dia tumbuh, nanti ketika udah umur setahun walaupun udah harusnya siap panen, bintik-bintiknya masih ada Bu.
bintik-bintik putih belakang daun, di punggung daun itu biasanya kalau yang jenis lokal sampai besar pun masih ada bintik-bintik putihnya. Dan lebih langu baunya. Nanti jangan bisa persani sendiri, yang jenis ini baunya itu nggak begitu langu dengan yang lokal. Cuma saya belum lihat yang punya jenengan seperti apa. Nanti bisa dibandingkan. Kalau ukuran besar kecil sebenarnya tergantung perawatan. Jadi belum tentu jenis yang sini dirawat yang sama bisa tumbuh besar yang sama. Paling bisa memastikan lagi kalau kita membeli bibit di tempat yang recommended, contohnya seperti itu. Kadang-kadang ada penjual yang ya ini jenis sinensis, ini jenis Barbados Smart, ternyata dia belum tahu jenis secara fisiknya seperti apa, itu belum tahu. Cuman jenengan nanti sebenarnya gini, segala jenis lidah buaya, mau lokal mau yang sinensis, itu semua bisa dimakan. Nggak takut mendemi gitu, nggak Bu. Cuma memang yang jenis lokal itu lebih gatal. Jadi hasil perendamannya pun lebih lama, prosesnya lebih memakan waktu lebih lama. Dan kalau kita sama-sama membudidayakan, itu ya pilih yang sinensis, karena kalau yang lokal sama-sama setahun tapi hasilnya nggak semaksimal dengan yang sinensis karena besarnya tadi itu, karena bobotnya tadi. Jadi seperti itu. Tapi kalau jenengan nanti mau mencoba mengolah yang itu, yang jenis yang jenengan punya, itu bisa mawon, nggak apa-apa. Nanti jenengan bisa mengukur pengolahan pertama dengan resep yang saya kasih nanti. Ini saya bandingkan, ternyata masih gagal, berarti pendamannya kurang lama. Ditambah lagi durasi pendamannya dengan yang biasa kita mengolah dengan jenis yang ini. Nanti nggak perlu mencatat, nanti saya akan kirimkan PDF-nya, resep yang lengkap, alurnya mulai dari pengupasan sampai dengan penyiapan dan jadi dengan cukup memperhatikan. Nanti tinggal share ke siapapun yang membutuhkan itu. Iya. Seperti itu. Semoga kita langsung ke lahan mawon, kita lihat secara langsung. Yang paling kalau biasa di online orang bilang Facebook dan sebagainya ini jenis Pontianak. Sebenarnya nggak ada jenis Pontianak karena belalah itu di Pontianak lebih dulu tandurnya, lebih dulu terkenal, makanya banyak yang bilang ini jenis Pontianak. Tapi kalau secara nama ilmiahnya adalah Sinensis barbar. Ada lagi yang barbadensis, beda nggih, ada lebih runcing, lebih kecil, cuma lebih tebal, lalu lebih banyak bedaknya. Biasanya itu masuknya ke industri kosmetik, cuma kalau untuk industri makanan juga bisa. Ini namanya dikurangi. Diambil terus. Kebetulan yang ini setelah permajaan Pak, jadi ini udah hampir dipendekkan. Tadinya panjangnya seperti ini, melebihi ini, karena sering kita panen. Dipotong gitu. Karena saya bilang tadi, ketika dia kan dipotong. dia dicabut dulu Pak, dicabut dulu akar yang lama yang masuk ke tanah kita potong, sisakan aja akar-akar serabut yang tinggi. Jadi tidak perwajaban total. Dengan tanam ulang sampai habis, dia akan menumbuhkan daun muda-muda lagi. Ini sedang masa adaptasi dari mulai pangkas dia mulai hidup-hidup. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, tapi sudah hidup. Saya punya itu seperti ini sudah, tapi tidak bisa lebar-lebar seperti ini. Jenisnya sama. Kalau saat ini mungkin lokal ya. Betul kata Bapak. Waktu saya taruh di teras, pertumbuhannya nggak bisa normal. Tapi setelah saya panjang di latar itu ya di yang ada naungan, malah cepat bisa. kayoman gitu. Di sini kayoman. Jadi kalau dia di bawah naungan dia tumbuhnya itu memanjang. Itu tipis-tipis, terus agak mengkelung kayak talang gitu ya Pak. Nah, ini ada tanaman yang sudah siap panen. Ini udah melebihi 4 tahun tanamannya. Cuma kalau secara umur 1 tahun pertama sudah bisa dipanen. Ini daunnya seperti ini Pak. Sudah jeplak gitu. Ini udah sangat siap. Ini saya sisakan supaya memang kelihatan nggak saya panen, supaya tahu. Ini dua-duanya sudah siap dipanen kanan kiri ini. Karena sudah melekah. Dan bibit-bibitnya dan sama sekali nggak ada. Punya saya ada bintik-bintiknya banyak. Nggih. Kadang-kadang itu yang membedakan, sampai besar pun yang lokal masih ada bintik-bintiknya. Dan baunya pun nanti ketika dalam praktek bisa kelihatan
itu langunya lebih nyengat sekali. Kalau dulu bisa buat minyak rambut zaman dulu. Ya, lidah buaya. Iya, buat pertumbuhan itu bisa. Ini juga sama. Nah, cara panennya ketika sudah mulai seperti ini, pentingnya cara panen Bu yang benar Pak Bu. Jadi Iya, ya. kadang kita ini nggak tahu ke depannya ya. Kalau saya itu beberapa kali sama dengan pabrik. Kadang mereka meminta pelepah setahun, 2 tahun dan sebagainya. Cara panen itu adalah menentukan nilai grade, nilai hasil jual nantinya. Ketika kita salah panen, berarti ya grade-nya turun walaupun hasil daunnya sebenarnya bagus, besar. Makanya pentingnya cara panen yang tepat. Dan juga panen yang tepat adalah menentukan ketika kita panen dalam jumlah banyak tapi belum bisa mengolahnya, disimpan dulu masih bisa awet bertahan lama. Kadang-kadang kalau orang nggak tahu, panennya sini. Padahal dia belum tentu mengolahnya hari itu juga. Nah, seperti ini kita sudah tahu sini. Pisaunya diharapkan ke atas seperti ini. Cuma tinggal digores sedikit saja. Ditarik. Nggak usah. Begitu ya. Enggak usah Disimpan nggak usah dipotong. Seperti ini. Oh, berarti tidak usah dipotong. Nggak usah dipotong. Tapi kalau jenengan memastikan ini diolah di hari ini juga, nggak apa-apa jenengan potong. Dengan catatan ini diolah hari ini juga. Karena rentan sekali kalau ini buat besok, kadang-kadang ini busuk. Nah, mau dikirim ke sini ya seperti itu ya. Ye, seperti ini Pak. Kirim sini lah bonggo po. Ditukur. Produksi. Lalu ini ada dua jenis lendir. Jenis yang pertama adalah namanya eksudat atau latex. Ini biasanya masuk ke industri bahan baku antiseptik, betadin dan sebagainya. Sebagian bahan baku diambil dari sini. Ini hanya keluar sekitar 15 menit. Setelah itu dia habis. Lalu ada lagi lendir yang warna putih bening. Kuning-kuning. Beda lagi ini masih belum habis ya karena belum 15 menit. Sama ada lendir 2 nanti. Bening yang warna bening. Itu adalah lendir yang untuk biasanya untuk bahan kosmetik. Sampo, sabun, masker, Nato Republik kalau jenengan pernah tahu. Sampunan kosmetik kayak Awet muda Pak nanti. Oh, itu sampunan nih. Bisa. Seperti itu. Nah nanti Masker. masker. Ini kuning masih. Kuningnya yang sudah yang pertama buat antiseptik. Makanya kalau luka jenengan kena knalpot, kena arit, Kena keong. ini mirip kayak keong, dingin. Cuma agak sedikit gatel kayak yodium. Pernah tahu yodium? Iya. Nah, yodium pahit. Mirip kayak gitu. Mirip kalau kandungannya kalau di istilah adalah Terus itu. yodium dan ini hampir mirip karena sama-sama mengandung antiseptik yang bagus. Itu keluar apa lendir yang kuning 15 itu menit. berarti dari anu ya, dari bonggol, pangkal. Kalau dari misalnya dipotong sini untuk pengobatan bisa? Bisa, semua bisa. Oh, bisa ya. Bisa semua. Apalagi kena luka bakar, kena lepot tapi harus buru-buru ditempel. Makanya ini bagus banget untuk tanaman keluarga, P3K di rumah. Jadi kalau tiba-tiba jatuh apa-apa langsung patah terus buat ngompres. Bro, ini kaca ora terawat, Bro. Orang denger ya. Sukete, Bro. Ini mesti hati-hati karena dia nggak bisa hilang kalau kena baju. Nggak perlu penyemprotannya. Nggak perlu sama sekali. Sama sekali. Nggak, malah nggak ada. Nah, Penyiraman pun kalau musim penghujan nggak perlu disiram. Kalau musim kemarau itu 2 hari sekali kalau di sini. Karena Gunung Kidul panas banget kalau musim kemarau. 2 hari sekali mesti kita siram. Itu banyak tanahnya, kita bersihkan, kita cuci bersih seperti ini udah dicuci nggak dari kebun kan banyak tanahnya biasanya. Setelah itu kita potong pangkal dan ujungnya. Ini pangkal dan ujungnya. Terus kita hilangkan durinya seperti ini. Langsung kita kupas bagian lengkungnya kayak seperti ini. Karena itu Di luarnya, buat olahraga. di sebelah saja yang di dikupas. Pokoknya nanti ada brosur sebagainya. Monggo. Proses selanjutnya adalah pengupasan. Nah ini prosesnya juga penting ini sekali. benar nih yang Gimana potong. caranya nggak gatel, nggak Seperti ini, setelah seperti ini sebelah saja yang dipotong, ini enggak lah di sininya. Terus kita potong seperti ini karena akan membentuk dadu, potongan dadu. Kayak dawet iso. Seperti ini, nggih. Kalau dawet seperti itu tadi potongannya. Ini menurut selera mau besar kecilnya, mau lebih kecil boleh, mau lebih besar. Ini enggak tembus bawah nggih motongnya nggih, jadi hanya di digampar kemawon nggih, jadi enggak tembus ini. Setelah ini jadi ininya utuh, kalau enggak tembus itu motongnya tadi yang garis-garisnya tadi. Jadi tinggal di fillet saja. Jadi cepat ini lebih cepat.
Mungkin ada yang kepingin nyoba. Wajib Pak. Wajib Bu, jenengan nyoba Bu. Terus cara ngilangin lendirnya gimana? Dicuci berarti. Remas Berikutnya ada prosesnya enggak pakai garam. Betul. Enggak pakai garam, nanti ada proses sebenarnya ada beberapa pilihan Bu. Ada yang beberapa garam juga. Kan belum tahu diri. Racun enggak racun. Jadi fungsi permasalahan ini untuk mempermudah ketika nanti proses pencucian. Karena mencucinya itu kan pakai air mengalir Pak. Di bawah keran atau di bawah grujukan gayung. Mempergampang Bu, mempermudah supaya gampang luruh. Benisap kenyal-kenyal. Sebenarnya nggak di apa namanya remas pun bisa. nanti ada proses Cuma lama nyucinya. pakai samsitrat, kenyalnya itu pakai samsitrat. Ben urut dah urut. Takokanan ki meloncat kok. Kadoan to Pak. Wis tekan Pak wis mateng malah. Setelah ini proses selanjutnya yaitu perbaiki diremas, kita bersihkan dengan air mengalir. Sebenarnya ini air keran ya. Pakai keran sebenarnya nggih Pak, supaya mudah. Nah kalau dia umurnya cukup, udah goyangnya cukup sinar matahari, dia nggak akan hancur diremas. Bener-bener padat sekali. Sampai lendirnya. Betul. Nah, proses tadi peremasan itu mempermudah proses orang hancur memasak. Baik, kalau sudah umur Diremas sampai kenceng sekali nggak hasil. Sampai bener-bener lendirnya hilang ya. Iya Bu. Kalau pakai keran saya gampang banget bisa. Gatal-gatalnya. Kalau kita langsung konsumsi sendiri, Turu. sakit ya. Kenceling, lebih kenceling. Kadang-kadang nek yang orang diabetes itu langsung dimakan. Makan mentah ya. Dimakan mentah. Cuma kalau yang sensitif agak sedikit gatal ditenggorokan. Dia nyoba. Cuma tekniknya Pak, tak kasih tahu tekniknya ya Pak ya. Tiga kali kunyah telan. 3 kali Jangan kebanyakan. Tiga kali kunyah telan. 3 kali kunyah telan. Kalau kebanyakan nanti jenengan lendir tak. mama ping telu dah. Gini Pak. Tapi setelah makan ini nanti tidak bisa makan lainnya soalnya gatel. 3 kali. Telan. Pelan, ojo dipamamkan. Pahit nggak? Enak. Itu kan lambung bagus banget. Pak Kaci Muci mau nyoba. Nyoba. Telannya kayak ulo. Penyakit lambung. Penyakit lambung jenengan rendamnya pakai air panas saja. Ojo ping 4, Pak. Ping 6. Itu tak pamer terus. Tapi kalau orang yang sensitif itu agak sedikit gatal. Iki perkara ono gulane. madu sedikit. Itu kan untuk pengatur keasaman. Kalau jangan lihat minuman apapun jenisnya, pengatur keasaman ada pasti komposisinya. Itu adalah sitron. Sitron sir. Karena itu pengatur pH. pH tertentu mikroba sulit tumbuh. Jadi lebih awet. Pemutih. Kalau ukuran katakanlah ya, misalnya ini 1 kilo butuh apa Sitron. tadi? Sitrunnya berapa? Itu lengkap Berapa sekali gram? nanti Pak. Oh, di di modul PDF ya? yang nanti modul saya bagikan itu banget. Video. Jadi pertamanya semalaman Saya membahas tentang kekenyalan. nanti ada semalaman paginya dicuci bersih, terus di Ada 3 pilihan untuk perendaman ya Pak. biasa supaya Yang pertama sitron sir, asamnya hilang. yang kedua ada 2 anjet, jam aja udah. tahu nggih kapur siri. Langsung siap. Yang ketiga ada garam. Nanti udah ada proses. Tapi yang paling sempurna adalah sitron sir. Ada itu udah tak siapkan kompor. Kalau enjet Setelah itu merubah warna Pak. ya 2 kali tuh tadi Warna agak pakai kecoklatan asam, nantinya, sitron buat perendaman. tadi, Terus terus yang juga kedua nggak pakai Rasanya sitron, khas enjet, kita cuci agak kembali langu-langu sedikit, langsung udah nggak bisa hilang. Kalau garam, di semalaman Di bawah aloe vera terus penyerapan dicuci, seratnya kembali direndam tinggi. tanpa asam itu cuma asinnya sampai akhir masih ada, Oh. sampai dibuat Berarti minuman. terasap ke dalam daging itu ya. Karena Wonosoco dulu saya kasih 3 pilihan. Silahkan pilih, jenengan tentukan sendiri menurut sesuai jenengan. Mungkin milihnya garam. Jadi rasanya sampai akhir pun karena dia ini kan seratnya tinggi Bu. Makanya kalau buat makan itu dia ngambil toksin-toksin sepanjang pencernaan itu buat dikeluarin lewat feses. Makanya dia bagus banget buat pencernaan. Tambah gula. Kalau mau lebih nyaman dimakan, tambah madu malah, jangan gula. sirup Atau Tropicana Sweet atau lemon Perlu itu bisa. dimadu. lemon pakai mana dengan ini Semalam semalam minimal semalam, kalau itu ya minimal direndam 6 jam. sama kicrit. Iya,
Itu kalau ngerendam ya tadi, misalkan jumlahnya cuma sedikit, kalau 1 ember ini separuhnya ini. Jadi ini untuk 2 ember kalau saya. Jadi diukur aja ketika pakai sendok, ketika airnya udah asam berarti kita masukkan gelnya. Ini setelah direndam dan setelah pakai asam, terus dicuci, terus direndam tanpa asam supaya asamnya hilang. Kita cuci bersih lagi, sebelum direbus dicuci bersih. Kita merebus air, setelah mendidih kita masukkan. Ini nunggu sampai mendidih ulang aja. Udah matang. Jadi kalau misalkan banyak ya berarti ini penuh, tapi kompornya bukan kecil. Kalau ini hanya untuk ini aja contoh. Jadi ini kayak gini, ini yang udah direndam bersih dengan asam, terus ditutup seperti ini. Sampai mendidih lagi. Iya kayak gitu. Seperti itu. Jadi waktunya nggak lama-lama Pak, kalau lama-lama dia akan lembek. Rendamnya Nanti berapa lama? teksturnya. Apanya? Ketika mendidih. Semalaman. Malam. Sami. Non. Drink Pak, drink itu minuman. Gak ketok. Permen jelly, wedang lidah buaya, wedang lidah buaya instan. Reda sendi lho, reda sendi, reda sen apa ya apa? Loh, min 25 lho kene, Pak. Keripik snack dari lidah buaya. Untuk apa Pak? Keripik untuk perut Pak, itu biar nggak lapar. Ini Pak untuk apa Pak? Untuk perut. Mas, Mister Kriuk lidah buaya. Lidah buaya kabeh iki. Ya, lidah buaya jadi makman ini. Jagung ini. Jagung ini. Ternyata ada koko. Ini aja. Sama kayak tadi ya. Ini berapa Mbak? 20. 12,5. Ini dijual kan? Iya.